Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Karen. Silahkan Kak Karen. Halo, jadi kita kali ini bakal bahas PBM di materi konjungsi. Nah, aku di sini mau ngasih tahu apa sih secara umum PBM itu apa sih, kan? Jadi secara umum itu materi pemahaman baca dan menulis merupakan materi TPS UTBK yang akan menguji kemampuan bahasa kamu. Nah, lewat materi ini, kamu dituntut memahami isi bacaan dari suatu teks, serta mampu memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, materi ini diujikan di UTBK untuk mengukur kemampuan calon mahasiswa dalam berbahasa Indonesia. Lanjut, Kak. Nah, ini adalah materi konjungsi. Di pertemuan pertama kita akan bahas konjungsi. Nah, menurut KBBI, konjungsi itu adalah sebuah kata maupun ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Unsur yang dapat dirangkai atau dihubungkan seperti satuan lingual kata, klausa, frasa, kalimat, serta unsur-unsur lainnya, seperti alinea atau paragraf dengan penanda lanjutan serta topik pembicaraan dengan penanda disjungtif. Nah, jadi secara singkat, konjungsi itu dapat diartikan sebagai kata yang menghubungkan sebuah kata dengan kata lainnya dalam suatu kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Lanjut, Kak. Nah, fungsi konjungsi itu ada 5. Yang pertama itu, 1 sebagai penghubung suatu kata dengan kata. Yang kedua, sebagai penghubung suatu frasa dengan frasa. Yang ketiga, sebagai penghubung suatu klausa dengan klausa. Yang keempat, sebagai penghubung suatu kalimat dengan kalimat. Yang kelima, sebagai penghubung suatu paragraf dengan paragraf lainnya atau transisi. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri konjungsi. Apa aja sih ciri-ciri konjungsi? Jadi, ciri-ciri konjungsi itu yang pertama adalah koordinasi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang setara. Terus yang kedua, jika menghubungkan antar kalimat. Sedangkan jika menghubungkan antar kalimat, maka letaknya sering di awal kalimat kedua. Sebenarnya kalau misalnya dia ada di kalimat itu tuh letaknya di tengah-tengah, tapi kalau misalnya menghubungkan kalimat satu dengan kalimat dua itu tuh biasanya di depan gitu. Misalnya kayak apa sih, kayak contohnya tuh kata namun, terus dengan ketika menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Terus yang keempat, sering diikuti tanda koma ketika menghubungkan antar kalimat. Itu tadi yang aku bilang ya, kayak menghubungkan antar kalimat itu kalimat satu dengan kalimat dua kan, dengan contohnya yang tadi oleh sebab itu atau namun dengan demikian kayak gitu. Next, Kak. Oke, sekarang ada macam-macam konjungsi. Nah, yang pertama adalah konjungsi koordinatif atau konjungsi yang setara. Konjungsi yang setara itu apa sih? Jadi konjungsi yang setara itu menghubungkan bagian kalimat setara. Nah, contoh konjungsinya itu ada dan, atau, tetapi, sedangkan, kayak gitu. Jadi contoh kalimatnya itu kayak misalkan kayak Rina membuat kue, sedangkan kakak sedang menyapu di lantai, kayak gitu. Terus tetapi, jangan deh, tetapi bingung. Sedangkan Ana sedang ibu sedang menyapu di dapur, sedangkan ayah sedang mencuci piring. Itu contohnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya bertingkat subordinatif itu ada menghubungkan bagian kalimat bertingkat. Contohnya ada sejak, jika, dengan, sehingga.
Terus yang nomor 3, berpasangan atau korelatif. Ini tuh menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan. Contohnya, tidak bla 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 tetapi. Itu contohnya kayak gimana sih? Kayak gini, kita tidak hanya mengikuti diskusi, tetapi harus ikut aktif mengemukakan pendapat kayak gitu. Jadi dia itu masih satu kalimat, tapi kalimatnya itu berpasangan atau korelatif gitu. Terus yang keempat, antar kalimat. Nah, ini menghubungkan dua kalimat dan berada pada awal kalimat. Contohnya itu ada namun, oleh sebab itu, dengan demikian itu yang tadi yang aku bilang tadi itulah. Oke, next. Nah, ini ada beberapa kalimat ya, ada tiga kalimat, tapi dia tuh tandanya tuh berbeda, kayak tanda titiknya, tanda komanya. Nah, aku pengen tanya dulu nih ke kalian, kalimat yang benar tuh yang mana sih? Yang nomor 1 ya, dunia anak-anak di kampung bukan hanya bebas, itu kan pakai tanda titik, melainkan lebih terbuka. Atau dunia anak-anak di kampung bukan hanya bebas, melainkan lebih terbuka. Itu kira-kira yang atas atau yang bawah? Ayo, kira-kira yang mana nih? Teman-teman boleh open mic atau jawab di kolom chat ya. Oke, iya. Oke, bawah. Bawah. Baru 2 nih. Coba yang lain. Bawah. Ih, pinter-pinter loh. Berarti setuju ya bawah ya? Ada yang bilang atas nggak? Oke, pada bawah semua ya. Oke, kalau yang kita ke yang nomor 2 nih. Tadi dulu Kak, bentar Kak. Kita ke yang nomor 2 dulu Kak. Tara tidak suka memasak, sedangkan Ani pandai memasak. Atau Tara tidak suka memasak, sedangkan Ani pandai memasak. Itu kira-kira yang atas atau yang bawah sih? Ayo, ditunggu ya. Yang atas. Ini atas. Oke, pinter-pinter ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita yang ke nomor 3. Anak itu pintar, tetapi ia malas. Atau anak itu pintar, titik, tetapi ia malas. Kira-kira yang atas atau yang bawah? Oke. Next. Nah, iya teman-teman, kalau misalnya suara aku nggak jelas, bilang aja ya di chat atau ngomong. Oke, lanjut. Jadi, selanjutnya adalah konjungsi yang didahului koma. Jadi, konjungsi yang didahului koma adalah konjungsi yang sebelum kata itu tuh harus pakai koma. Jadi, ada apa aja sih? Ada bahkan, melainkan, padahal, sedangkan, sementara, tetapi, yakni, yaitu. Sebenarnya mungkin masih banyak ya, tapi nggak aku masukin ke sini. Gitu. Jadi, kita ke nomor yang pertama tadi, dunia anak-anak di kampung bukan hanya bebas, melainkan lebih terbuka. Ya betul, jawabannya adalah yang bawah. Oke, terus yang kedua, Tara tidak suka memasak, sedangkan Ani pandai memasak. Ya betul, itu yang di atas berarti. Terus yang ketiga adalah anak itu pintar, tetapi ia malas. Betul, yang atas juga. Oke, next Kak. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Naila. Nah, yang ini juga sama kayak tadi, teman-teman. Menurut teman-teman, dari kalimat yang pertama, Ana bisa sakit jika telat makan nasi, atau Ana bisa sakit jika telat makan nasi. Boleh jawab di kolom chat ya. Atas. Atas. Oke, pada jawab atas semua nih. Oke, pada jawab atas semua ya. Jadi jawabannya Ana bisa sakit jika telat makan nasi. Terus ke kalimat yang kedua, Intan tetap pergi sekolah walaupun di luar sedang hujan. Atau Intan tetap pergi sekolah walaupun di luar sedang hujan. Yang mana nih teman-teman? Intan tetap pergi sekolah, walaupun di luar sedang hujan, atau Intan tetap pergi sekolah walaupun di luar sedang hujan.
Kira-kira yang benar yang mana nih? Bawah, yang tanpa koma ya. Selanjutnya ke kalimat yang ketiga. Kita harus belajar supaya pintar atau kita harus belajar supaya pintar. Atas. Oke, jadi nah sekarang kita belajar konjungsi yang tidak didahului koma. Adapun konjungsi yang tidak didahului koma itu ada di sebelah kiri ini. Ada agar, bahwa, dengan, jika, karena, maka, walaupun, sampai, sehingga, sejak, supaya. Nah, di kalimat pertama, Ana bisa sakit jika telat makan nasi atau Ana bisa sakit jika telat makan nasi. Di sini kan ada kata jika. Nih, jika kita lihat yang di sebelah kiri, jika di sini termasuk ke dalam konjungsi yang tidak didahului koma. Jadi yang tadi jawab atas benar. Terus kalimat yang kedua, Intan tetap pergi sekolah walaupun di luar sedang hujan. Atau Intan tetap pergi sekolah walaupun di luar sedang hujan. Nah di sini konjungsinya, ada yang tahu nggak di kalimat kedua ini konjungsinya apa? Yang termasuk konjungsi di kalimat kedua ini apa? Yap, walaupun. Kata walaupun itu termasuk konjungsi. Nah, kata walaupun itu termasuk konjungsi yang tidak didahului koma. Jadi, jawaban yang benar, kalimat yang benar di sini adalah kalimat yang bawah. Intan tetap pergi sekolah walaupun di luar sedang hujan. Terus, kalimat yang ketiga. Kita harus belajar supaya pintar. Yang termasuk konjungsi di sini yang mana? Supaya, yap betul. Jadi di kalimat ketiga ini yang termasuk konjungsi adalah supaya. Jadi kalimat yang benar itu adalah kalimat yang atas tanpa tanda koma. Oke. Kakak, maaf suaranya ke-mute, Kak. Maaf. Maaf ya teman-teman. Nah, yang sekarang kita masuk ke kata atau frasa penghubung antar kalimat yang diakhiri tanda koma. Jadi contoh-contoh kata atau frasa penghubung antar kalimat yang diakhiri tanda koma itu ada banyak banget nih. Ada akan tetapi, akhirnya, akibatnya, artinya, jika demikian, kalau begitu, oleh karena itu, oleh lagi pula sebaliknya, dan macam-macam. Ada lagi sebenarnya selain ini, ada banyak banget. Nah, contohnya ada di sebelah sini nih. Di yang kotak kuning ini, kan ada namun, koma, bla bla bla. Atau namun, bla 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 tanpa tanda koma. Yang benar itu adalah namun, terus pakai tanda koma, lalu kalimat selanjutnya. Terus yang contoh kedua itu ada tetapi. Nah, tetapi itu kan tadi masuk ke dalam contoh konjungsi yang didahului tanda koma ya. Terus kenapa masuk ke sini, Kak? Nah, yang termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat yang diakhiri tanda koma itu akan tetapi, bukan tetapi. Kalau tetapi itu, dia sebelum katanya ada tanda koma dulu. Kalau akan tetapi, diakhiri dengan tanda koma. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama nih, Kak Dika. Iya, Nah, halo, tes. Iya, Kak Karen yang pertama. Oh ya, ini kan kita mau bahas latihan soal nih. Tadi udah dijelasin nih sedikit gambaran tentang konjungsi. Kita bakal coba ke latihan soal ya. Yang pertama ini ada satu teks nih. Nah, kalian boleh baca, aku kasih waktu 2 menit deh. Habis itu kalian jawab ya di kolom chat. Kalau kurang dari 2 menit, gak apa-apa kok jawab. Oke, Iya. kita tunggu ya.
Ayo. Kira yang mana yang salah? Ayo kalau udah ada yang tahu jawabannya boleh jawab ya. Konjungsi yang salah di kalimat ini. Ayo yang lain, baru satu Ini udah orang ada yang nih. jawab nih. Udah ada yang jawab. Ayo yang lain. Oke, ini kayaknya udah pada jawab nih, Kak. Ini udah ada beberapa orang udah jawab Udah. nih. Ayo kalau yang masih mau jawab, masih mau jawab di kolom komentar. Oh iya, nih sebelum ada jawabannya pengen tahu dulu nih, kenapa pada milih C sih? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jelasin nggak? Nah itu boleh di open mic-nya. Siapa ya? Rafiska deh. Rafiska kan yang pertama tuh. Gak apa-apa, ngomong aja. Halo Rafiska. Atau mungkin ada yang lain Kak bersedia buat open mic? Oh, yaudah kalau ada yang lain nggak apa-apa. Elsa deh, Elsa coba. Mbak ada malu-malu ya? Ayo kalau ada yang tahu alasannya, apa-apa kok. Nabila deh, Nabila. Oh, oke Kak. Selain Oh, ini udah jawab nih, ayo harusnya jawab nih. ada. Rafiska nggak bisa ngomong ya, Bang. Selain itu harusnya ada tanda koma, Kak. Ya betul. Terus kalau dan kenapa? Kalau yang dan kenapa? Ya udah deh Kak, langsung aja deh Kak. Langsung aja nih ya. Kan udah pada kepo Jawabannya. Nah, jadi Jawabannya adalah C, itu yang kita jawab C. Itu pada bisa-bisa nih. Jago-jago nih. Nah, itu karena kenapa sih salah? Karena kan selain itu benar tadi ya kata Ailsa, kalau selain itu harus pakai tanda koma. Nah, kalau dan itu dia tuh nggak bisa ditaruh di depan gitu, dia harus di tengah-tengah kayak gitu. Harus Konjungsi di satu sederajat. kalimat yang Oke, sama next kalau Kak. begitu. Oke, next. Di dalam satu kalimat yang sama. Ada yang mau bacain soalnya mungkin? Nah, itu boleh tuh yang bersedia. Benar. Oke, ditunggu lagi ya jawabannya. Kalau misalnya malu, ya udah nggak apa-apa deh, ngetik aja. Oke, ditunggu. Oh iya teman-teman, kalau buat soal yang ada bacaannya begini, ada baiknya kita tuh langsung fokus ke pertanyaannya dulu ya, baru baca bacaannya. Jadi baca soalnya dulu, setelah tahu apa yang ditanyakan, baru langsung cari ke soalnya, ke bacaannya. Oke Kak, nah kayak gitu tuh emang tipsnya kayak gitu. Soalnya kalau PBM kan beda sama PPU ya. PPU kan lebih panjang gitu bacanya. Ini udah ada yang jawab nih. D membengkak. Ayo ada lagi nggak?
Ayo baru 2 orang yang jawab nih. Ayo ditunggu. Ini baru 2 doang nih. Ayo dong yang lain jawab juga. Ayo yang lain. Coba tuh punya jawaban sendiri yang lain dari membengkak. Nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa. Iya, nggak usah malu. Ayo, ayo. Ada yang jawab selain D nggak nih teman-teman? Ayo, ada nggak? Nisa, Cindy, Nabila, Arimbi, Caca. Apa Ya, semuanya sepakat kali ya? sepakat D semua kali ya, Kak? Kita buka aja kali ya Coba jawabannya. jawabannya. Aku buka, Kak. Nah, jawabannya yang benar D. Jadi dalam Kenapa tuh, KBBI, Kak? jadi dalam KBBI itu kata membengkak mempunyai 2 arti, yaitu yang pertama menjadi bengkak atau yang kedua bertambah besar. Nah, kalau terkait dengan konteks di bacaan di atas kan, WF kemudian memprediksi bahwa 2050 angka tersebut akan titik-titik hingga 562 kali lipat alias mencapai 1.124 juta ton. Jadi bertambah besar atau bertambah banyak di sini konteksnya ya. Oke, next soal selanjutnya. Nah, ini dikasih waktu lagi nih buat baca. Nah, ini kan sama ya kayak tadi. Ada titik-titiknya kayak gitu. Nah, langsung aja dibaca yang kayak gitu. Jadi nggak usah dibaca teksnya semua. Nah, kan langsung ada yang jawab. Sehingga... Nah, baru 2 orang nih. Ayo, yang lain juga. Ayo, mungkin ada yang beda pendapat jawabannya. Kalau malu nggak apa-apa kok, nggak usah ngomong. Kalau malu di chat juga nggak apa-apa. Sehingga. Tuh. Ada lagi nggak yang mau jawab? Ayo, masih ditunggu. Dah, hitung aja Kak sampai 5, Kak. Oke, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jadi pada jawabnya C semua ya. Sehingga coba kita lihat jawaban yang benarnya apa. Nah, benar jawabannya C. Mungkin Kak Karen bisa jelasin kenapa C? Nah, kenapa C? Jadi dalam kalimat paragraf di atas itu terdapat hubungan sebab akibat antara ini nih kayak kalimat. Kan ada Solomon dan Rothblum menyatakan bahwa prokrastinasi merupakan kecenderungan menunda tugas dengan melakukan aktivitas lain yang tidak berguna. Titik-titik. Tugas menjadi terhambat dan tidak selesai tepat waktu. Nah, itu kan sebab akibat. Dia gara-gara
mendapat tugas, jadi tugasnya itu terhambat dan tidak selesai tepat waktu. Jadi yang tepat itu sehingga jawabannya, konjungsinya yang tepat tuh. Oke. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa ya, tanya aja. Oke. Ya boleh kalau Next, ditanya. Kak. Nah, ini hampir sama nih kayak yang tadi. Baca dulu ya. Ini apa nih jawabannya? A, sedangkan. A. Kenapa dijawab A semua nih, Kak? Coba Nofri, kenapa pilih sedangkan? Biar ngomong dong. Masa kita terus yang ngomong? Ini dari tadi Ayo, Nofri kan juga ini nih, job pertama mulu nih. Kayaknya udah bisa nih. Gak apa-apa, menurut kamu aja. Kenapa kamu pilih itu? Gitu. Ayo dong, open mic. Halo, Nofri. Ya, malu nih, Kak. Oh, jawab di chat ya. Karena koheren, Kak, dengan... Oh, lagi di luar. Dengan kalimat yang sebelumnya, gitu. Berarti yang lain nggak ada yang beda pendapat ya, sama semua. Lanjut, Kak. Coba, Kak, jawabannya apa sih, Kak? Benar semua nih yang jawab sedangkan atau A. Kenapa jawabannya A? Karena kalimat tersebut adalah untuk membandingkan. Jadi yang membandingkan dimaksud di sini adalah menurut BPS tahun 1993 rata-rata jumlah anggota keluarga penduduk miskin sebesar 5,9 orang. Lalu dibandingkan nih, sedangkan jumlah keluarga rumah tangga yang hidup di atas garis kemiskinan lebih kecil dari itu. Gimana teman-teman? Udah jelas atau ada yang masih kurang paham? Boleh nanya. Coba tulis di chat ya. Kalau menurut paham atau mau dulu ya. Atau ada yang mau ditanyain, kan? Atau udah paham? Kalau udah paham juga ngomong ya. Misal kayak, alhamdulillah udah paham, Kak. Atau, udah, Kak, next, Kak, gitu. Ayo. Udah paham semua kali ya, Kak? Langsung next aja kali ya. Ya udah paham semua. Oke. Oke, itu sama ya kayak yang tadi ya soalnya. Nggak sama sih, maksudnya sejenis gitu. Ayo. Ini udah ada 3 orang nih yang jawab.
Ayo yang lain yang belum. Nah, langsung aja deh Kak. Nih Kak, pada jawab nih Kak kayaknya. Jadi benar ya teman-teman, jawabannya adalah D, daripada. Jadi bahkan tahun 1998 selisih jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan cukup mencolok lebih besar daripada mereka yang tinggal di kota. Penjelasannya ada di sini nih pada kalimat merupakan kata depan perbandingan. Jadi kalimat ini adalah kalimat perbandingan, jadi jawaban yang tepat adalah daripada. Oke, next ya. Alhamdulillah. Next Kak. Nah, kalau tipe kayak gini nih harus dibahas harus dibaca dulu nih teksnya, nggak kayak tadi. Karena ini nyari kata yang salah. Tadi kasih waktu 2 menit deh buat baca teks sama jawab. Kalau kurang dari 2 menit gak apa-apa. Lebih bagus. Iya, kan harus cepet gitu kan kalau mau jawab soal. Itu Betul. latihan. Memangsa. Ayo yang lain. Tuh, Nofri udah jawab tuh. Ayo yang lain jawab dong, baru satu nih. Baru satu nih. Ayo. Ailsa, Aisyah, Ayu, Caca, Cindy, Diva, Dinda, Indira, Maura, Nisa, Nofri, Nurlita, Rafiska, Sufi, Aulia, Taskia, Fernanda. Ayo nih, jawab dong. Apa tuh? Nah, udah ada yang dijawab. Nah, udah ada yang jawab tuh, Kak. Pada jawab memangsa. Kalau memangsa itu salah, berarti yang benar harusnya apa nih teman-teman? Memangsa. Memangsa bekerja, memangsa. Pinter-pinter. Keren loh. Kita buka aja nih jawabannya. Buka aja, Kak. Kak, ke-mute, Kak. Benar nih teman-teman, jawabannya E, memangsa. Jadi terdapat satu kata yang penggunaannya tidak tepat, yaitu kata memangsa. Menurut KBBI sendiri, kata memangsa merupakan kata kerja yang berarti memakan. Akan tetapi, kalau dalam kalimat kan seharusnya dijelaskan bahwa Paus melakukan perjalanan ke daerah tropis untuk melahirkan dan menjauh dari pemangsa. Gimana teman-teman? Ada yang kurang jelas mungkin? Jadi itu tadi benar ya kata teman-teman. Tadi harusnya itu pemangsa karena memangsa itu benar kata kerja. Gitu. Oke, next deh Kak. Oke, next ya. Masih ada nggak sih?
Makasih banyak. Oke. Dalam kalimat bercetak tebal. Jadi teman-teman langsung lihat aja nih ke kalimat yang di bold, di cetak tebal ini. Tanda koma seharusnya ditulis pada Iya, nggak usah dibaca semua, kelamaan. tanda koma harusnya ditulis pada di mana nih? Pada apa tuh? Apakah sebelum kata tetapi, atau sebelum kata tidak, atau setelah kata peneliti, atau sebelum kata aktivitas, atau sebelum kata dilakukan? Ayo, ayo. Apa nih kira-kira nih? Kan tadi udah belajar konjungsi juga kan di awal. Itu udah ada clue-nya loh. Ini mungkin pada bingung atau gimana? Harusnya setelah kata tetapi. Bukannya setelah tetapi. Oh iya benar. Harusnya gimana tuh, Kak? Kita buka jawaban. Jawabannya yang benar adalah A, sebelum kata tetapi. Kenapa sebelum kata tetapi? Ada yang tahu nggak kenapa sebelum kata tetapi? Jadi kan di sini ada akan tetapi itu kan termasuk ke dalam konjungsi yang diakhiri dengan tanda koma ya. Jadi setelah kata tetapi itu harus ada komanya. Berarti itu tuh salah, Kak. Ya, Kak, mereka yang benar. Makasih ya udah dikoreksi. Jadi tuh sebenarnya harusnya setelah kata tetapi. Ya, setelah kata tetapi. Pinter-pinter nih. Makasih udah dikoreksi. Oke, next ya. Nih, kata depan untuk melengkapi kalimat satu. Jadi langsung aja nih baca kalimat satunya, teman-teman. Ya. Nah, tuh daripada jawab tuh, Kak. Ayo, ada lagi nggak? Pada jawab yang C. Pada. Benar nggak sih, Kak, yang C? Nah, jadi jawabannya benar ya, karena kata depan berhubungan orang. Jadi kalau misalnya kalau kata kepada gitu, kalau kata kepada itu berhubungan dengan orang. Jadi ini kan bukan orang. 3 masalah besar ini kan bukan orang. Jadi kata yang tepat itu adalah pada. Tuh.
Oke, Kak. Next, Kak. Nah, ini bentuk soalnya sama nih kayak soal sebelumnya. Tinggal baca kalimat 5 aja. Kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah ayo, kalau udah ada yang tahu jawabannya, boleh di ini ya. Jawab. Baru 2 orang nih yang jawab nih. Baru 2 orang nih. Keterampilan. Ayo, yang lain mana nih? Ayo. Sebentar lagi udahan kok. Yaudah, kalau gitu langsung aja, Kak. Bener nggak nih jawabannya yang E? Nah, iya, jadi jawaban yang benar itu adalah yang E, keterampilan. Jadi di kalimat itu ada bentuk motivasi ini lebih mengutamakan ijazah atau gelar daripada titik-titik yang dikuasai atau mampu dikerjakan. Nah, keterampilan itu titik pada kalimat tersebut diisi dengan kata yang berlawanan dengan kata atau frasa sebelumnya. Nah, kan sebelum itu kan ada mengutamakan ijazah atau gelar. Nah, itu bertentangan dengan keterampilan yang dikuasai. Jadi kata yang tepat itu benar. Jawabannya adalah keterampilan. Oke, Kak. Next, Kak. Soal terakhir nih, teman-teman. Kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah, langsung aja dibaca kalimat 6-nya. Wah, mantap nih, Ayu nih langsung jawab. Nih, Ayu sama Dinda. Ayo yang lain. Ini terakhir deh kayaknya. D, Kak. Tuh. Ayo yang lain. Sama nggak ya? Ada yang D. Bener nggak nih, Kak, yang D, Kak? Kita buka aja ya jawabannya. Yap. Nah, jawabannya benar tuh. Yang D, yang kalian jawab itu benar. Jadi, maksud kalimat 6 itu adalah kualitas hasil belajar belum berhasil ditingkatkan karena banyak peserta didik yang mempunyai kemampuan sedang atau rendah. Mempunyai kemampuan bisa diganti dengan kata berkemampuan. Jadi kata yang paling tepat itu adalah berkemampuan yang D. Lanjut, Kak.
Udah selesai, Kak. Oh, udah nggak ada Nah, soalnya. ini alhamdulillah udah selesai ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau masih bingung, boleh banget ya. Tanya kalau misal malu malu ngomong ya udah nggak apa-apa, chat aja.